menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja maupun tanggung jawab pada sebuah organisasi. Adapun pengertian kepemimpinan menurut para ahli Coates dan O'Donnell pada tahun 1984 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk meraih tujuan kelompoknya. Menurut George R. Terry pada tahun 1960, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Dr. Jopinus Ramli Saragi SHMH lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 10 November 1968 dengan umur 52 tahun. Adalah Bupati Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, periode 2010-2015 dan periode 2016 sampai dengan 2021. Pria yang akrab disapa dengan JR Saragi ini lahir di Medan pada tanggal 10 November 1968. Semasa kecilnya, JR Saragi mengalami masa-masa sulit. Sebelum genap berumur setahun, ayahnya meninggal dunia. JR Saragi terpaksa dititipkan di rumah neneknya Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. JR adalah lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI dengan pangkat Letnan 2 TNI Angkatan Darat. Sejumlah penugasan yang pernah dijalaninya antara lain menjadi personel elit pasukan pengaman presiden dan komandan Subdenpom Polisi Militer Angkatan Darat, Purwakarta, Jawa Barat. Usai menjalani tugas sebagai komandan Pomar, JR memutuskan untuk mengakhiri karir di militer. Ia memilih mengembangkan usaha yang sudah dirintisnya, yaitu klinik kesehatan di Purwakarta. Sebuah klinik yang ia dirikan dengan mengumpulkan gajinya demi membantu warga yang kesulitan mengakses mahalnya layanan kesehatan. Tahun 2004, klinik itu berhasil dikembangkan JR menjadi rumah sakit dengan nama RS Evarina Etahang. Pada 2008, Rumah Sakit Evarina memperoleh akreditas RSIPA. Saat ini, Rumah Sakit Evarina Etahang sudah berdiri di Brastagi, Kabupaten Karo, dan Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Dengan RS ini, JR mendirikan SMA atau SMK Plus Evarina dan Universitas Evarina. Sinta, desa kita salah satu desa yang terkena banjir dan longsor, khususnya di Kabupaten Simalungun ini. Aku sangat tidak nyaman jika hari tuaku nanti menghabiskan waktu di tempat yang rawan bencana seperti desa kita. Aku juga resah akan kejadian ini. Segala sesuatu termasuk pekerjaan menjadi terhambat akibat banjir ini. Kebijakan pemimpin jauh dari apa yang disebut konsisten. Tidak ada keputusan yang jelas. Sebentar dulu, jangan cepat nyalain pemimpin. Beberapa penyebab yang ditimbulkan dari kejadian ini tidak 100% salah pemerintah dalam memimpin. Lalu, kalau bukan pemimpin, siapa lagi? Kita sebagai warga desa ini seharusnya menyadari bahwa masyarakat di sini sering membuang sampah sembarangan dan juga lokasi pemukiman kita pun berada di bantaran sungai yang tak layak sebenarnya untuk ditempatkan. Sebagai warga desa ini, apa yang harus kita lakukan? Sampaikan beberapa alternatif kebijakan yang dapat diambil dan di setiap alternatif didukung dengan pertimbangan yang jelas dan disertai konsekuensinya. Pemimpin saat ini tidak berani mengambil risiko. Risiko itu selalu ada dari setiap keputusan yang diambil. Tidak bisa dihindari, tapi dapat dikelola.
dan itu merupakan seni dari kepemimpinan. Apakah kesadaran seperti itu hanya dimiliki oleh setiap pemimpin? Itu bukan hanya untuk pemimpin, tapi juga untuk yang dipimpin. Sepertinya Bupati Simalungun sebentar lagi akan datang ke desa kita. Mari kita dengarkan wejangan yang diberikan JR Saragi untuk desa kita. Saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita menjaga kebersihan sampah baik-baik. Jangan semua sampah dibuang ke saluran air supaya tidak terjadi musibah-musibah seperti banjir yang kedua kepada masyarakat. Saya meminta agar tidak perlu panik, jangan gara-gara ini langsung panik. Kami sebagai pemerintah, mulai dari pemerintah Nagori sampai ke kecamatan sampai ke kabupaten, siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu kami hadir di tempat ini. Rumah yang sudah tidak bisa kita berikan toleransi, mereka tinggal di tempat ini. Kalau kita melihat situasi sekarang ini, banyak sekali air kiriman bukan hanya dari Kabupaten Simalungun, dari Kota Madia Siantar, baik dari kabupaten lain sehingga bisa terjadi kapan saja. Maka tadi kami telah mengambil keputusan semua yang tinggal di daerah sini akan kita kasih dari pemerintah 50 juta satu rumah. 50 juta satu rumah itu dengan catatan harus pindah dari sini. Seluruh material dari rumah itu termasuk seng segala macam itu boleh dibawa. Untuk itu tidak perlu khawatir. Ketika itu telah dikosongkan tidak boleh dibangun sama siapapun. Itu nanti adalah daerah untuk penyerapan air. 50 juta satu rumah bagi yang ada surat, jika yang tinggal di situ nyewa itu tidak boleh. Maka untuk itu saya minta yang bekerja di sini Pak Camat dan Pak Kapolsek untuk mendata. Kami percaya kepada mereka. Apa yang diberikan mereka datanya, maka itu yang diganti pemerintah jadi rumah. Terima kasih kepada Bapak Bupati Simalungun kami. Saya perwakilan dari warga desa ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak atas bantuan-bantuan yang telah Bapak berikan kepada kami.